Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna ya Allah mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa kekondusifan negara kita patut syukuri bahwa segala sesuatu yang terjadi tergantung dari prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menambahkan materi, walhasil untuk menyambung keistiqomahan kita, maka saya live dan mungkin tidak bisa live di YouTube. Saya live seadanya di Instagram. Saya mohon maaf pada segenap jamaah, segenap ikhwan, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di fadhol, ada yang mau ditanyakan perihal apapun. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, saya belum sempat membaca karena ada beberapa hal-hal yang harus saya kerjakan. Insyaallah di kesempatan berikutnya 1-2 hari saya akan kembali ke tempat insyaallah, dan saya akan menjawab satu persatu semampu saya. Wallahu a'lam. Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Ini jalsah sofa santai aja. Kita buat majelis yang rileks tanpa enggak ada formal-formalan. Ya, kita majelis yang formal, yang tidak informal, yang tidak formal, kita santai aja. Jalsah sofa fadhol. Mungkin ada yang mau untuk tanyakan. Saya berterima kasih kepada segenap anak-anak yang berpartisipasi di dalam menyebarkan video pesan-pesan yang seringkali Al-Fakir sampaikan kemudian di forward oleh YouTuber. Saya ucapkan terima kasih. Antum ikut berpartisipasi di dalam penyebaran dakwah ini, berarti antum juga termasuk para dai. Para dai-nya Allah itu tidak harus mereka yang berdakwah menggunakan majlis, menggunakan mimbar-mimbar, menggunakan jubah, ya, menggunakan pakaian jubah, surban, lalu dia adalah seorang dai. Tidak. Kalian para YouTuber yang menyampaikan pesan-pesan yang telah kami sampaikan, yang disampaikan oleh para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru, kalian juga termasuk daripada dai-nya Allah. Jadi tidak harus seorang dai dikatakan seorang dai itu apabila dia punya kemampuan berceramah, kemudian dia bisa merangkai kalimat dengan bagus, didengarkan banyak orang, maka dia termasuk seorang dai. Tidak. Kalian para YouTuber, para pengguna medsos yang ikut serta untuk menyebarkan pesan-pesan syariat, pesan-pesan Rasulullah, maka kalian juga termasuk daripada para dai-nya Allah. Maka gunakan medsos ini dengan hal-hal yang baik, ya, gunakan hal-hal yang baik sehingga ketika kita wafat itu menjadi amal jariah. Dan saya mohon kepada segenap YouTuber, saya ikhlaskan antum semua, saya ikhlaskan untuk memforward, untuk menyebarkan video ini. Saya izinkan, saya rela, saya ridho, asalkan jangan memotong-motong yang hanya
sepenggal sehingga orang awam ini memahami kalimat yang tidak sesuai apa yang kami inginkan. Saya tetap berterima kasih kepada YouTuber, para orang-orang yang mengupload video saya, yang menyebarkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Karena niat mereka pasti baik. Karena yang disebarkan adalah pesan-pesan syariat, pesan-pesan yang baik. Nah, banyak WhatsApp yang masuk, Habib, antum ini dimanfaatkan oleh para YouTuber untuk mencari uang. Ceramah-ceramah antum dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu agar channel YouTube-nya laku. Saya sampaikan kepada mereka orang-orang yang mengupload video saya tidak pernah berpikir bahwa mereka mencari uang, mencari viewer, mencari agar banyak yang melihat. Saya tidak pernah berpikir seperti itu dan saya tidak mau berpikir seperti itu. Saya tetap berpikir mereka yang mengupload video saya, memforward video saya, mereka adalah orang-orang yang baik, yang menginginkan pesan Rasulullah ini sampai kepada semua orang. Jadi saya tidak mau terpengaruh oleh rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain yang memberikan saya masukan untuk protes kepada YouTuber yang telah memforward dari channelnya Ridwan, lalu diunggah, diedit sedemikian rupa untuk memprotes mereka. Saya sampaikan, saya tidak akan pernah memprotes mereka. Karena saya yakin mereka yang mengupload video saya yakin mereka adalah orang-orang yang baik, anak-anak yang soleh, sehingga yang mendengarkan video tersebut semakin dekat kepada Allah. Saya nggak peduli itu mereka dapat keuntungan dari video kami, mereka mendapat keuntungan dari kalimat-kalimat yang kami ucapkan. Saya nggak pernah berpikir, alhamdulillah kalau ada orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan dari saya, alhamdulillah. Karena tujuan saya seperti itu. Bagaimana caranya orang ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan uang dari saya, bukan orang rugi gara-gara saya. Jadi alhamdulillah kalau ada orang untung gara-gara saya ini, alhamdulillah. Kalau ada orang rugi gara-gara saya itu yang naudzubillah min dzalik. Karena tujuan kita memang bagaimana caranya semua orang itu dapat duit dari saya, ya. Keinginan namanya manusia punya cita-cita. Jangan sampai orang itu rugi gara-gara saya. Saya maunya semua orang itu memiliki kebahagiaan, memiliki kemanfaatan, dapat untung dari kami. Faliyadu billah min dzalik. Kalau orang menjadi rugi gara-gara kami, faliyadu billah min dzalik. Wallahu a'lam. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Yang mengucapkan assalamualaikum, saya ucapkan kepada antum semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya saja mendapatkan ridho dari Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga antum insyaallah mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Jadi sedikit menyinggung tentang masalah Lailatul Qadar. Gimana nanti Habib malam Jumat akan terjadi meteor. Jadi meteor itu sebetulnya begini ya. Meteor itu akan ada itu setelah tidak ada orang yang menyebutkan nama Allah. Kalau masih ada majelis taklim, ada yang namanya habaib, ada yang namanya para kiai, Quran, orang darusan di mana-mana, tarawih di mana-mana, ya nggak akan ada namanya meteor. Jadi proses meteor itu jatuh ya. Meteor itu jatuh, prosesnya yang pertama yaitu tentang masalah akhir zaman. Tentang masalah akhir zaman. Jadi ada beberapa hal yang ada sesuatu. Jadi proses masalah meteor itu akan terjadi jatuh ya. Jadi ada beberapa tafsir ya. Yang pertama saya ingin ceritakan bahwa meteor itu jatuh setelah peristiwa yang pertama, Bai'atul Kubra, Imam Mahdi. Yang kedua peperangan.
yang akan dikumandangkan. Karena diriwayatkan Imam Mahdi itu akan wafat di tangan Dajjal. Dan sebelum Imam Mahdi wafat, ya, itu sudah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Isa itu akan turun. Dan diriwayatkan pula di makam Rasulullah itu ada empat tempat, ya, di Hujratus Syarif, ya, tempatnya Rasulullah itu ada 4 tempat. Kalau mudah-mudahan antum semua dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi ada yang namanya 4 tempat. Yang pertama makam Rasulullah di situ, sampingnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan ada 1 tempat yang kosong. 1 tempat yang kosong ini, satu riwayat menceritakan bahwa disitulah dimakamkan Sayyidatina Fatimah Zahra. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah tempat yang akan dimakamkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, itu peristiwa itu masih berlangsung. Setelah Nabi Allah Isa turun, maka Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa. Sedangkan Imam Mahdi akan dibunuh oleh Dajjal. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nah, ada peristiwa menarik di situ. Ketika pertemuan antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi, mereka berjumpa, mereka berpelukan, dan akhirnya mereka bermuwajahah. Maka tibalah waktu sholat. Ketika tiba waktu sholat, berkumandang, azan berkumandang, kemudian disampaikan iqamah, diberdirikan sholat, maka Nabi Isa dipersilahkan untuk menjadi imam sholat. Nabi Isa pun menolak ketika diminta oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam. Nabi Isa tidak mau. Sebagaimana Nabi Isa sangat ta'zim kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Begitu ta'zimnya Nabi Isa sehingga tidak mau menjadi imamnya begitu ta'zimnya Nabi Isa sehingga tidak mau menjadikan Imam Mahdi itu menjadi makmum. Enggak mau. Imam Mahdi adalah imam. Saya ini makmumnya, kata Nabi Isa. Saya ini makmumnya para habaib. Saya ini adalah makmumnya dzurriyyah Nabi Muhammad. Itu ta'zim, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengerti kedudukan darah daging Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Enggak, saya mau. Saya seorang nabi. Saya seorang Rasulullah. Tetapi saya tidak bisa mengungguli dan saya tidak bisa memakmumi darah daging Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud ini adalah Imam Mahdi. Nah, maka di dalam satu hadis, orang-orang soleh itu benar-benar menjaga hati para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW karena efeknya itu sangat besar sekali. Sampai Rasulullah itu mewanti-wanti dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim, ya. Sampai mewanti-wanti jangan sampai mengganggu perasaan Sayyidina Fatimah. Sebab kalau mengganggu perasaan Sayyidina Fatimah ini tentu akan mengganggu perasaanku, kata Rasulullah SAW. Fatimatun bidghatun minni yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha fa innal ansabu tanqati'u ghaira nasabi wasababi wasihri. Jadi Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Barang siapa membuat hatinya sakit, berarti telah membuat hatiku sakit. Barang siapa membahagiakan Fatimah, berarti telah membahagiakan aku. Dan nasab semua ini terputus. Fa'innal ansabu, sesungguhnya nasab ini semua akan terputus. Kecuali nasab yang sebabnya bergantung kepadaku, yaitu dari dzurriyyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wasababi,
yaitu sebabku, yaitu orang yang mengambil mantu habaib ya, atau memiliki mantu habaib, wasihri, dan ipar-iparnya Rasulullah SAW. Jadi sebagian orang ngambil mantu habaib itu ingin memiliki intisab, memiliki nasab kepada Rasulullah. Jadi termasuk mertuanya. Nah, di sini penting diketahui, jangan dipenggal. Siapapun yang memiliki mantu habaib, duriyah Nabi, dia dari masyarakat ajam, dari golongan orang yang bukan habaib, maka dia termasuk daripada keluarga Rasulullah SAW. Jadi seorang habaib tentunya dia akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah menikahi seorang perempuan, lalu dia tidak mengurus anaknya, dia akan dosa double dia. Jangan-jangan dia akan dicoret oleh Rasulullah. Berbahaya juga ya. Jadi misalnya seperti ini. Kita adalah golongan orang berdarah biru atau bangsawan. Di keluarga bangsawan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau kita memiliki keluarga tersebut keluarga yang buruk, mungkin sulit bagi kita untuk mengakui itu adalah keluarga kita. Sulit bagi kita. Oh, itu ada katanya termasuk golongan keraton ya, sedangkan orang ini pemabuk, sedangkan orang ini nggak benar, maka otomatis keluarga keraton tersebut mengatakan itu udah keluar dari keluarga kita. Begitu juga dengan para habaib ya. Kalau tidak bisa membawa nasab ini dengan bagus, tidak bisa membawa nasab ini dengan kehormatan Rasulullah, maka yang paling dikhawatirkan Rasulullah mencoret nama kita, duriyah, dari diwan anak cucu Rasulullah SAW. Makanya kita harus berhati-hati bagaimana ketika kita membawa darah daging Nabi Muhammad ini di tempat-tempat yang baik, jangan di tempat-tempat yang buruk, atau melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya, segala sesuatu tidak akan terlepas dari khilaf, terutama adalah al-fakir. Saya ini yang paling banyak maksiat, saya yang paling banyak khilaf, saya yang paling banyak melanggar peraturan Allah. Saya mengaku bukan orang yang baik, bukan orang yang suci, sering melakukan kekhilafan, saya akui itu. Namun yang paling saya harapkan adalah doa dari antum semuanya agar saya tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kepada masalah 15 Ramadan terjadinya jatuh meteor itu. Jadi ketika Nabiullah Isa turun bertemu dengan Imam Mahdi, maka Nabi Isa tidak mau menjadi imam dan dijadikan Imam Mahdi sebagai imamnya yang bernama Muhammad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Semoga kita menjadi junudul Mahdi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi pembelanya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi pun memiliki hati yang rahmat sehingga kita-kita ini yang penuh dosa tetap diakui sebagai para pejuangnya. Dan akhirnya dikumandangkan iqamah, yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Nabi Isa menjadi makmumnya. Nabi Isa tidak mau menjadikan Imam Mahdi itu di belakangnya. Tidak, Imam Mahdi di depan kita. Ini pengagungan seorang Nabi utusan Allah yang lahir tanpa ayah, yang saat ini di surga belum turun ke bumi, tetap mengagungkan duriyah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa pun bertempur melawan Dajjal, Dajjal pun mati. Nah, setelah Dajjal mati, maka akan terjadi yang namanya keluarnya Jud wa Ma'jud. Setelah sepeninggal Nabi Isa. Nabi Isa wafat. Akhirnya Jud wa Ma'jud itu keluar dari permukaan dasar laut karena sudah tidak ada yang namanya azan. Azan tidak ada, mushaf Al-Quran itu akan hilang. Al-Quran sekarang ini ada tulisannya, maka semua itu akan diangkat huruf-hurufnya. Akan melayang semua huruf-hurufnya ke surganya Allah, maka sudah tidak ada huruf Al-Quran. Dan sudah tidak ada orang yang dapat berucap Allah. Nggak ada orang yang bisa mengatakan Allah. Peristiwa itu setelah peperangan Imam Mahdi, setelah wafat Imam Mahdi,
setelah turunnya Nabi Isa, dan masih ada masa waktu 40 tahun karena Imam Mahdi itu memimpin selama 40 tahun. Satu riwayat demikian. Satu riwayat lagi juga mengatakan Imam Mahdi itu memimpin 23 tahun sebagaimana ketika Rasulullah menjadi nabi. Jadi 40 tahun usia Imam Mahdi, dan beliau wafat pun seperti wafatnya Rasulullah di usia 63 tahun. Jadi kalau memang ditakdir misalnya tahun 2020 ini munculnya Imam Mahdi, ketika nanti haji terjadi Bai'atul Kubra, maka beliau wafat pada tahun 1463. Jadi kalau 2020 ini 2020, mohon maaf saya salah berucap, 2020 ini Imam Mahdi di baiat, berarti beliau wafat tahun 2043 gitu ya, 2043. Karena wafatnya seperti wafatnya Rasulullah umur 63 tahun. Nah, ini masa masih panjang sekali, dan meteor itu jatuh ketika kapan? Ketika sudah wafatnya Nabi Isa dan bumi dikuasai oleh makhluk yang bernama Al-Jasasah atau Jud wa Ma'jud yang memakan segala sesuatu, bahkan air laut pun diminum. Semua orang-orang disiksa oleh dia, dan itu Allah memang menyisakan orang-orang yang dolim. Sudah tidak ada habaib, sudah tidak ada habaib, sudah tidak ada orang-orang yang soleh, bahkan orang yang berucap Allah pun tidak ada. Nah, sudah tidak ada azan, tidak ada Al-Quran, seperti itu. Dan pada akhirnya Al-Jasasah ini Jud wa Ma'jud mengatakan, semua di bawah kendaliku, semua aku makan, semua bertekuk lutut padaku. Nah, akhirnya Jud wa Ma'jud ini mengambil panah, mereka membuat pasukan panah, mereka berinisiatif untuk membunuh pasukan langit. Dengan apa? Memanah langit. Langit dipanah dengan panahnya yang bagus, panahnya yang kuat, dipanah, diarahkan ke langit. Maka tidak lama kemudian hujan darah. Ketika hujan darah, maka Jud wa Ma'jud mengatakan, sekarang penduduk langit sudah mati semua, kita yang berkuasa di alam semesta. Tidak lama kemudian turunlah meteor. Lah itu baru meteor. Bukan tiba-tiba sekarang langsung meteor jatuh. Meteor itu akan lewat ya. Meteor itu akan lewat, akan terjadi meteor itu lewat. Kapan? Yaitu meteor ini membawa, kalau kita berbicara tentang masalah astronomi dan kita berbicara soal masalah IT ya, astronomi, IT, dan kita berbicara soal masalah elektro ya. Kebetulan saya dulu pernah sekolah di Vocational Education Development Center, universitasnya milik B.J. Habibie. Jadi dosen-dosen semua dari Jerman, tempatnya di Arjosari dulu itu membahas masalah electronic control unit yang ada di dalam mobil itu, yang pengendali, ada modul-modul yang untuk pengendali. Nah itu apabila terkena magnet, maka electronic control unit tadi akan rusak ya. Elektronik itu akan rusak semua, termasuk bahan-bahan misiu, bahan baku yang seperti pertamak lah, seperti modul apapun yang bersifat elektronik dan bisa membakar bahan bakar ya, seperti injeksi atau karburator segala macam, itu akan rusak dengan apa? Dengan gelombang elektromagnetik yang dibawa oleh meteor melewati bumi. Jadi enggak tertabrak, tidak. Jadi dilewati bumi ini dengan meteor, planet lain yang memiliki radiasi elektromagnetik yang luar biasa. Sehingga perangkat-perangkat elektronik ini akan rusak semuanya. Tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Sebagaimana janji Rasulullah SAW akan kembali kepada masa Rasulullah. Jadi sudah tidak ada mobil, tidak ada lampu, tidak ada tank, senjata-senjata nuklir, semuanya akan mati itu. Nggak ada manfaatnya semua. Motor-motor akan rusak semua. Jadi kembali lagi seperti masa Rasulullah. Mereka berperang menggunakan kuda. Kembali lagi. Nah, itu bukan tertabrak, bukan. Tetapi dilewati oleh meteor yang memiliki gelombang elektromagnetik yang akan merusak semuanya. Seperti itu penjelasannya. Jadi besok ada hari Jumat, malam Jumat 15 Ramadan ada meteor
Itu orang-orang yang buat video semacam itu orang-orang yang ingin merusak ketenangan umat Islam. Ingat ya, saya pesankan ya. Antum yang membuat video, niat, saya sampaikan kepada segenap YouTuber, niat bukan hanya untuk mencari pundi, itu hak Anda, mencari pundi itu hak Anda. Saya pun ikhlas untuk menyebarkan video saya, silahkan. Namun niatlah untuk berdakwah di jalan Allah. Bersihkan hati, luruskan niat. Saya tiada lain membuat video, mengupload videonya Habib ini tiada lain. Tujuan saya agar menyambungkan antara hamba dengan Allah, agar mereka semakin dekat kepada Allah. Nah, itu yang harus kita niatkan. Jadi bukan hanya mencari viewer, bukan hanya mencari subscribe ya, tapi niatkan bahwa kita niat lillahi ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nantinya itu akan kembali lagi di zaman Rasulullah, zaman kejayaan Islam. Di saat itu sudah tidak ada orang yang bisa sodakoh, karena semua orang akan kaya. Sodakoh nggak bisa, mengeluarkan zakat tidak bisa, karena semua orang kaya. Bahkan diceritakan nanti bumi itu akan menjadi malu. Bumi ini kan malu kepada Allah. Orang menanam, hari itu ditanam dan hari itu juga langsung berbuah. Bumi merasa malu kepada Allah karena apa? Semua orang di atas bumi ini semuanya orang-orang yang taat. Tidak ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Semuanya orang taat. Semuanya orang-orang yang ikhlas di jalan Allah. Jadi orang mau sedekah udah nggak bisa. Orang sedekah nggak bisa karena semua orang kaya, semua orang sejahtera, semua orang baik. Bumi mengadu kepada Allah, ya Allah aku malu untuk memperlama-lama orang yang menanam, para petani, orang-orang yang lagi memiliki misalnya peternakan, hari itu bertelur, hari itu pun langsung menetas. Diriwayatkan seperti itu. Sangat indah sekali bumi ini. Kapan itu? Setelah Bai'atul Kubra. Setelah Bai'atul Kubra terjadi peperangan, maka bumi ini menjadi indah. Maka tidak lama kemudian umat kembali lalai dan akhirnya rusak lagi, turun Nabiullah Isa dan muncullah Dajjal. Seperti itu. Bukan sekarang muncul Bai'atul Kubra, setelah itu perang, kemudian Dajjal. Enggak, setelah Bai'atul Kubra terjadi masa kejayaan Islam. Jadi masa kejayaan Islam dulu, bukan terus-terusan Imam Mahdi dibaiat, setelah itu terjadi peperangan sampai akhirnya peperangan itu melibatkan Nabi Isa. Enggak, Bai'atul Kubra, setelah itu masa kejayaan Islam, masa-masa kebahagiaan, masa-masa indah, bahkan bumi pun akan merasa malu ketika melama-lamakan hasil panen seperti itu. Maka akhirnya umat pun menjadi lalai, manusia kembali lalai lagi. Setelah lalai mereka tidak ada yang sholat, mereka tidak ada yang azan, dan akhirnya Dajjal muncul. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, bisa jadi kalau menurut tafsir kami ya, menurut tafsir dan menurut pemandangan yang lemah kami ini, ya bisa jadi ini adalah saat-saat yang indah sebetulnya. Saat-saat yang indah dan akhirnya umat menjadi lalai. Ini sekarang mungkin umat menjadi lalai ya. Umat lalainya itu sekarang bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Namun kalau merujuk di dalam ijma' ulama, jumhur ulama tentang masalah ahli tafsir, ahli sirah, bahwa mereka tetap mengatakan akan terjadi Bai'atul Kubra. Ya, Bai'atul Kubra. Setelah itu terjadi peperangan seluruh dunia. Setelah itu kembali ke masa kejayaan Islam. Dan setelah kejayaan Islam, umat akan kembali lalai. Kemudian turun yang namanya Nabi Isa setelah keluarnya Dajjal. Dajjal dulu baru Nabi Isa. Seperti itu. Karena peristiwa itu sangat berkaitan dengan tanda kutip atau kami garis bawahi bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi itu akan bertemu. Bahkan mereka akan sholat berjamaah berbarengan. Nabi Isa menolak menjadi imam, dan yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Kenapa Mahdi menjadi imam? Karena Imam Mahdi adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya mohon doa dari antum semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon doa agar diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehingga bisa berkhidmah untuk umat, sehingga bisa berkhidmah selalu mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ini bisa saya sampaikan, saya mohon doanya, sekali mohon doanya, dan saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap YouTuber yang berpartisipasi menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan din, pesan-pesan agama melalui akun-akun YouTube. Saya doakan semuanya yang mengupload video saya halalkan, saya ridho, dan antum semua yang mendapatkan hasil dari itu mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa antum semuanya di jalan yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad, dan diridhai oleh para salaf kita, diridhai oleh datuk-datuk kita, diridhai oleh Sayyidina Faqil Muqaddam, diridhai oleh Ahluz Zambal, diridhai oleh para guru-guru kami insyaallah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.